Yang paling meresahkan, yang lo paling khawatirkan buat anak-anak lo? Seks bebas. Seks bebas? Iya. Lu? Gak sholat. Masya Allah. Bui, Ya, hatiku sakit. kenapa? Kak, gue manggil anak gue kakak. Kak. Dia manggil gue bibi. Tapi gue gak pengen. Kita tuh cinta pertamanya dia sebagai bapak. Pas dia patah hati, dia datangnya ke kita. Lo diem, biar gue yang wakilin. Ketakutan dia bukan fase Enggak, bapak pacaran. siapa sih sebenarnya? Ngomongin gue. Rumah lo nama daerahnya apa sih? Namanya Flushing, Queens. Kayak toilet? Iya, tempat kumpul ya. Gue juga merasa seperti itu sejujurnya. Lo, Cing, nama daerah lo? Pisangan lama 2. Nomor 6. Tapi ada kangennya gak sama siaran? Ingatan gue terhadap siaran tuh sangat romantis. Enak banget duduk situ. Apalagi siaran sendiri ya. Duduk di situ. Hanya sama musik, hanya sama playlist, terus sama materi siaran lu, terus ngomong sama seseorang, membayangkan ada yang mendengerin. Ya. Itu gak tergantikan sih. Podcast pun gak bisa. Sakit mau ngomong panjang. Panjang maksudnya agak panjang. Kan gue di Soalnya lu stopnya di Bal, gitu. Aduh, enak banget. Maaf, telat abis jemput Kamal. Iya. Lama Maaf. dia siap-siapnya. Abis ambil nomor antri BPJS ya, betul ya? Kenapa emang kami usianya banget? Enggak, gue mau beli karpet. Ini parfum. Ini nih. Parfum. Fotonya kayak si Baba warna karpet. Kaya, tapi kan kita udah dikelilingin sama parfuman. Parfum. Kok karpet Mau sih? beli Iya. parfum gue. Iya. Mau beli Parfum yang bau karpet kan? karpet Enak basah. lagi karpet baru. Parfum ada nggak? Parfum Bau karpet baru. Iya. Ada emang? Ada. Ada. Mana? Tapi gue takutnya baunya gak familiar sama lo. Kenapa emang? Soalnya karpet masjid. Oh. Gak familiar sama dia. Padahal gue sengaja pengen beli parfum wangi karpet buat gue semprot ke Cing Abdel. Biar kalau ketemu orang digulung. Anjay digulung. Karpet. Parfum bawa kampret ada nggak? Apa? Buat makan mangga muda jadi sobek. Kok makan mangga muda? Kagak, ini kami sebenarnya pengen nyari parfum untuk anak-anak kami. Udah pada Maikonas dewasa. ada nggak Maikonas? Gak ada. Nicholas gak ada. Gue punya parfum terbaik semua di sini yang gue jual tuh yang premium. Iya betul. Nih Lo yang, nyari buat apa? yang kayak gini suka gak? Buat anak lo kan? Lumayan sih. Lumayan. Ini buat anak Lumayan gue. enak, Kami ya kan? anaknya udah pada gede-gede. Ya kelihatan udah umurnya. Kalau anak lo masih bocah berarti lo Masya Allah. Awas sumpah Cing. Gimana? Ini oke nih. Oke. Oke ya. Oke, ya. Yang ini ya. Oke. Orang dia lagi COVID nggak bisa nyium. Ya sembarangan. Lama banget. Kok boleh beredar di masyarakat ya? Iya, ini Kalau di lagi COVID. namanya juga orang tua lagi anosmia jalan-jalan. Oh gitu. Pokoknya lagi nyari parfum buat anak. Iya. Gue harus tahu dulu usia anak lo berapa berdua. Kalau nggak salah anak lo udah 10 dia kan? Jujur Cing. Udah jujur aja. Nggak, dia nikah umur berapa sih? Emang Iya kok nggak anaknya seumur tahu gue? gua. Dia anak gue ada 2. Ada 2. Yang satu 18 tahun, yang satu 12 tahun. Yang 18 Latisha. Latisha, Yang 18? 12 Delisha. Delisha. Nah kok 18 katanya udah mau masuk kuliah. Lah iya, Nah, emang 18 iya, nggak boleh. makanya. Bukan 19 masuk kuliah. Iya, terserah. Nah, itu menarik. Itu anak gue. Anak gue Dipo 19 tahun. Dia mau kuliah. Mau anak gue kuliah? yang cewek, Syira, panggilnya Sani sekarang umurnya 15. Mau masuk SMA. kuliah juga? Ya enggak, belum nunggu. Mau tapi ntar. Mau. Kalau mau Niat, sih mau. niat, Tapi niat ntar. baiknya ada, niat baiknya. Iya. Itu semua lu sekolahin di sana kan? Iya. Iya di Lu sana. sekolahin di New York kan? Enggak, gue di sini. Bukan lu, Yang kan lu. gue. Satu-satu. Ini kan bisa tabung gue 2. Ya kan gue kedengeran juga. Iya, ada jangan bisa tanya. begitu. Yang lu mesti pantau arah pandangnya. Ya, gue pas lagi ngomong di sini tuh, gue ngeliat begini, terus ada pertanyaan itu. Ya berarti lu harusnya lu ngeliat ke sana untuk tahu pertanyaannya ke siapa gitu. Biar nyimak. Iya. Satu-satu, dia dulu. Iya.
Iya. Berarti lo sayang ibu lo. Karena satu-satu. Satu-satu. Wah bahaya nih. Bahaya nih podcast. Bahaya gila. Dua-duanya punya speed. Hati-hati, lengah dikit Iya punchline. benar, betul. Hati-hati. Luar biasa emang. Punchline. Biasa, emang dari zaman dulu seperti itu. Iya, Cing betul. punchline namanya sekarang. Iya. Cing punchline. Iya, namanya. paling lucu, paling auto ngakak di tongkrongan yang kayak begini. Yang kayak nih. begini. Auto ngakak Jadi di menurut lu tongkrongan. sama dia lucuan dia. Oh, lucuan gue. Yang benar. Tadi lu muji-muji dia. Kalau bisa self claim. Kalau dia auto ngakak, emang gue gak bisa auto ngakak Ya, juga. tadi lu soalnya muji-muji dia kayak seakan-akan Tapi dia di atas punchline lu. pertama dari mana? Dari gua tadi. Lo boleh auto ngakak, gua kocak gaming, ngerti gak lo? Kocak gaming. Kocak gaming tahu. Kocak gaming gue tahu. Gue lebih ke auto ngakak, lu boleh ke kocak gaming. Iya. Tapi gue penasaran, gue selalu pengen tanya sama lu, Cing. Nah, Lu gimana perasaan lu karena dia Ah. mendapat gelar founder? Padahal kan tuan lu. Dia founder stand up Indo. Tuh. Lu ngerti gak sih pertanyaannya? Lu tadi gue gak nanya, lu jawab. Nggak Gue gini. nanya, lu banyak diemnya. Nggak Lu gini. paham gak pertanyaan lu? Kalau Apa? udah usia kepala 7, Hah? ketika kepala 7. Orang ini baru konser kemarin, belum pala 7 kayaknya. Pas dapat pertanyaan memprosesnya rada Proses. lama karena kan ini prosesnya Pentium 2. Alderon, masih Alderon ya? Celeron. Iya, iya. Alderon apaan? Alderon di Blok M, di Blok M. Aldiron itu Aldiron. Aldiron. Ada lagi. Gak apa-apa. Oh Alderon gue tahu tuh tempatnya kayak kanopi, bahannya sekarang bahan Alderon namanya. Oh, gitu. Berarti lo. Cuma lo paham Ini kan? beneran atau plesetan? Beneran. Beneran? Gue. Ya emang gue tak. Emang gue tahu. Emang gue tahu. Iya. Alderon Iya. namanya ada, gue Iya. pasang di rumah gue tuh. Gue Alderon. sumpah gue nggak paham ini jadinya pertanyaannya apa. Bukan itu pertanyaan gue. Lu ngerti pertanyaan gue kan? Ngerti? Iya. Gimana perasaan lu? Harusnya lu bisa di situ tuh titik lu maksudnya. Gue sih berterima kasih ya kepada Kenapa? Panji sudah bersusah payah untuk mendirikan Stand Up Stand Up Indo Indo. ini. Jadi ada kesempatan gue untuk berkecimpung di dunia itu. Karena pada saat itu gue pelawak aja gitu. Stand up duluan mana? Duluan Panji lah. Lu apa dia? Oh iya. Panji lah. Duluan Panji. Stand up duluan gua. Hah? Narkoba duluan dia. Gak usah gitu. Astagfirullahaladzim. Gak Iya usah sih, gitu. Ini kan keluarganya nonton. Nggak bisa dipungkiri. Iya. Iya kan? Stand up duluan dia, tapi narkoba lamaan gua. Dia juga, tapi lamaan gua aja. Ya, Cing, sama Bang Panji. Tapi lu sekarang ada keresahan itu nggak buat anak-anak lu? Masalah si... Founder. Bukan founder, ngapain itu kok resah? Itu kan Masalah profesi apa? jadinya. Masalah Keresahan. narkoba itu. Wah ada pasti. Lo enggak ya? Kalau gua mah Lu enggak kan sih. di New York. Iya betul. Yang orang pada ngangetin badan pakai tong pakai api. Iya, Bronx, itu kan Bronx. bukan berarti narkoba, itu kan Iya, dingin iya, aja. iya, Masa nggak itu boleh dingin, iya. menghangatkan Tapi kan diri? Amerik lagi begitu, banyak yang tengkleng sekarang, termasuk Daerah, New York. daerah apa itu? Yang Philadelphia, isinya kayak Philadelphia. zombie. Philadelphia, Philadelphia. LA, San Francisco. Sama apa? Tebet Timur Dalam. Itu juga, Oh, itu juga. itu Tapi enggak. itu lebih kepada gembel-gembel lokal itu ya. Ya maksud gue dekat tempat lu tinggal gak itu? Enggak jauh. Jauh. Tempat gua tuh jauh dari pusat kota. Cing Abdel pernah ke New York kan? Pernah ke rumah dia juga gue. Yang Iya, di New benar. York. Rumahnya bagus ternyata. Oh iya. Sewa apa beli itu? Sewa belum. Sewa. Turun tangga sebelah kanan masuk ke taman. Iya kan bener kan? Hah, kok tahu? Tahu gua. Tetangganya nenek-nenek, tetangganya nenek-nenek. Ya kan? Iya, benar. Iya benar. Marah-marah mulu. Kan gue ke rumah dia. Oh iya bener. Tetangga gue nenek-nenek abis marah lagi. Gara-gara pohon pekarangan rumah jatuh ke pagarnya dia. Ah, itu mah ibu-ibu juga marah. Iya. Nenek-nenek Depok juga marah. Gak harus Urusan nenek-nenek New York. New York. Emang lu yang gak rawat di taman lu. Iya pohon tua. Oh pohon tua. Iya itu kan milik yang punya rumah, bukan milik gua. Gua kan cuma nyewa di situ. Jauh Tapi nih benar dari dia narkoba nih. Iya, Jauh. Iya benar-benar. Maksudnya tapi dekat dengan keresahan. Iya, jadi si yang banyak narkoba tuh pusat kota di Manhattan biasanya. Oke. Gue tinggalnya jauh, gue bener-bener area pemukiman. Gue nyebutnya Pamulangnya New York. Jadi Jauh lebih banget. aman, lebih aman. Lebih aman. Cenderung lebih aman. Cing Abel ngeliat sepi gitu kan tempatnya kan? Tapi tempatnya enak. Gak ada orang. Iya. Ada. Dia- Alpa gitu ada Alpa. Gak ada, dia bilang enaknya di sini kagak ada suara azan. Udah gila kali.
Gila lu emang lu ya. Kan Dia bilang kan nggak ada masjid. kalau bikin konten, bikin podcast gak mesti stop dulu tiap lohor katanya gitu. Lu parah lu. Kok materialis Lu nih? parah Aja 2 kali lo, Duniawi. Dosanya gila lu. Jadi yang bikin petisi matiin azan tuh lu, Cing. Di New York tapi. Di New Enggak, York. dia bohong dia. Kalau sampai bener kayak begitu, lu di blok sama Mama Dede. Mau lu? Nggak boleh begitu loh. Ngomongin narkoba gak ada khawatir-khawatirnya. Giliran ngomongin azan masjid langsung panik. Parah lo emang pada lo. Pantas dipanggil polisi lo, Jin. Asik. Bagus nih. Diem, lawan kali. Gue kan dipanggil polisi karena polisi kangen. Iya. Jadi gak serta-merta dipanggil polisi itu kasus ya. Kangen kan bisa. Enggak, kasus juga bisa. Kasus juga memang iya. Kebetulan iya, kasus juga memang iya. Udah punya kenal orang dalam katanya. Udah dianggap keluarga. Kalau malam datang ke rumah Brigjen katanya sekarang. Bener? Enggak begitu. Gue masih berusaha untuk nangkap lu lagi ngomongin polisi atau nenek-nenek sebelah. Masa nenek sebelah Brigjen? Iya. Enggak dong. Emang gak bisa namanya juga nenek-nenek. Iya, Kan bener pensiunan sih. Brigjen. Purnawirawan bisa, betul. Iya. Nggak ada, gue sama polisi Ada. mah akrab gue. Iya. Dekat sekarang. Gini katanya. Asoy. Nice to meet you. Bagus tumit kamu. Meet lu bagus sih ya. Nice to meet you. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin masalah keresahan sama anak lagi nih, lo berdua kan Host paling bener. Iya. Udah meleng-meleng ditarik lagi. Iya. Goblok orang ini. Dari pertanyaan pertama udah nggak sesuai rundown. Iya. Harusnya ngomongin anak malah ngomongin founder. Goblok. Iya. Gue tiap podcast nggak baca skrip, asal lo tahu. Gue pengen nanya suka-suka gua. itu prompter gede di situ aja nggak pernah lu gua baca. tahu. Kadang-kadang gue baca. Kemudian kadang-kadang. ntar gue balikin lagi. Ini kan cuma 1,5 jam. Masa ngomongin keluarga mulu? Bosan. Enggak, ini berarti tadi kan lu pakai narkoba lebih lama. Ya. Gua nggak selama lu. Ah ini sampai sekarang. Tapi ini bercanda ya guys. Samperin lu sama BNN nanti lu. Tapi gue pengen lihat dia di tes urin dah. Tes aja, ginjal gue bagus kemarin. Kan gue kemarin habis itu di rumah sakit. Air putihnya banyak. Air putihnya banyak. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda, Iya. yaitu Masalah Narkoba. keresahan sama anak. Iya. Itu kan Udah narkoba udah Narkoba ya? enggak. Oh keresahan mana? keresahan sama anak kan salah satunya. Arah lu. Gua mau ngomong. Support dong, support. lagi nebelin, kita lagi nebelin. Iya, ini. Enggak, itu lo nebelin. ganggu lo, bukan support lo. Keresahan soal anak apa? Apa? Ya keresahan lu selain masalah narkoba, apalagi anak lu sekarang ada di Gue bisa New jawab. New York. Apa? Seks bebas. Nah, Sebebas yang apa? Gini. Wah. tapi kan ya Sorry. Itu Yang bebas seks koreografi. ugal-ugalan itu. Terlalu Koreografinya ugal-ugalan. atau aturannya sih? Kalau bebas tapi tuh kan apa? itu biasanya berkaca dari orang tuanya. Orang tuanya sih Apa orang tuanya? alim. Jujur orang tuanya alim. Yakin lo? Kalau lo Pada back masa timnas. Pada masa sekolah. Kalau Cing Abdul kan, gila. main framing mulu. Iya. Nggak, tapi serius, kalau dikasih top priority ya, bukan maksudnya top chart lah ya. Yang paling meresahkan, yang lo paling khawatirkan buat anak-anak lo, satu-satu. Lo dulu, Seks bebas. saya bebas. Iya. Lo? Enggak sholat. Masya Allah. Keren. Emang hostnya Mama Dede nih Masya Allah. Enggak, yang gue sebel tuh adalah, yang gue sebel adalah, abis dia ngomong sholat, bibirnya dikatup. Karena dia merasa menang barusan. Gak sholat. Gak Langsung sholat. digulung. Kayak konten-konten tuh ngomong enggak sholat tapi flirty. Tapi flirty. Flirty. Oh iya, flirty. Flirty. Lu kan orang Jakarta. Lu orang kenapa takut anak lu seks bebas? Karena ini New York man, dan gue nggak tahu ya, gue mungkin karena dosa bapaknya juga ya, tapi gue lebih resah di situ. Lu mending tanya kenapa gue nggak khawatir soal anak gue nggak sholat. Kenapa? Ada sih orang tamu Iya, kayak begitu. Gak apa-apa. Sing, gak apa-apa. Karena gue percaya mereka sholat. Jadi gue nggak khawatir. gitu. Yang masalah Bapaknya sholat? Bapaknya? Ah. Bapaknya lagi football ke jalan yang benar. lagi usaha. Tapi emang anak lo alhamdulillahnya rajin sholatnya. Iya, yang sebenarnya lebih ke Dipo sih ketimbang yang perempuan ya. Dia kalau sholat Jumat di mana tuh? Di hari Jumat lah. Di mana? Pertanyaannya dia. Bukan kapan. Gua jawabnya di hari Jumat. Sebenarnya itu jarak sih Jumatan, tapi masjid paling dekat rumah gue itu cuman 5 menit naik bis, masjid Pakistan gitu. Naik bis tapi. Naik bis ya. Masya Tapi Allah. masih mending. Lu akan menduga di New York ada masjid kan?
Ternyata dekat rumah gue Tahu di New York ada masjid. Keren lu ya emang. Iya, tapi di kan lu mana ada pasti masjid? sebelum lu pindah ke sana lu kan riset. Iya. Segala macamnya urusan kehidupan di sana, Iya, betul, sekolah, betul. terus masalah culture-nya seperti apa, termasuk masalah agama dong. Lo kan pasti riset dulu, ya kan? Iya. Masalah agama ini ketika lo mau nyekolahin anak Iya. di sana, mau tinggal di sana, Benar. pasti kan akan kehilangan banyak sholat Betul. Jumat. Nah, untuk negara-negara yang Panjang, minim masjid, panjang. Iya. nah itu hukumnya apa yang waktu lo Iya. ngobrol sama Ustadz itu waktu itu? Iya. Jujur waktu itu pertimbangan terakhir situ. Agak nggak dicek tuh soal lokasi masjid dekat rumah. Tapi karena berkah Allah Subhanahu wa taala, ternyata Amin. ada dekat rumah 5 menit naik Ternyata bus. ada. Sholat itu di situ mulu. Oh ya? Iya. Nih ada, mohon maaf gue potong. Bukan berarti kita nanya ke dia mulu karena lo udah pasti nyeletuk. Jadi kita kayak nggak usah. Iya. Karena udah pasti lo Nggak, jawab lagi sendiri. dia kagetnya kocak banget. Apa? Kan dia jawab, ada sholat Jumat naik bis. Hah, naik bis? Iya. Kok kaget sih? Kaget lah orang yang sholat Jumat naik motor. Naik Iya, motor gue di sini. Tapi kan di, Banyak. di Indonesia kan wajar-wajar aja juga Iya. kan naik bis. Cuma maksud gue jadi jauh ada effortnya. Berarti pahala anak kalau dibanding gue pas sholat Jumat lebih gede dia. Benar, Karena jaraknya karena lebih ada jauh. usahanya. Yang nggak Iya. ada di New York itu adalah kalau udah mulai Jumatan kan kalau di Indonesia kan orang udah pada bergerak Iya. gitu. Iya. Nah itu nggak kelihatan tuh. Nggak Oh, kelihatan tuh iya, pergerakan yang di pinggir-pinggir orang-orang. jalan. Iya kan biasanya pada jalan menuju masjid kan. Iya, Tuh, iya, yang iya. kayak gitu-gitu nggak kelihatan. Tapi Cing Abdel, kalau misalkan cara lu untuk mengambil hati si anak, itu gimana? Kan dua-duanya perempuan kan? Cewek ya. Ambil hati buat apa maksudnya? Ya kan cewek lagi umur segitu. Ya akhirnya gak jawab, gue yakin gue. Setiap pertanyaan ke gue dipotong lagi ya. Aja. Aduh sabar. Udah gua ketawain lo. Kita kan Enggak, pertanyaan. akhirnya gua jawab. Pertanyaan ada Akhirnya strukturnya. melengsong akhirnya. Ada strukturnya. Enggak ada. Emang ada tapi lo ngerusak. Bukan gua ya. Iya. Gua nanya. Bener. Gua Lo nanya. adil. Gue Bener. perjelas. Gua adil. Ngambil Iya. hati buat apa? Sholat Jumat. Kan Bu- cewek gak wajib sholat Jumat. Bukan, lo kebiasaan motong makanya. Apa? Kan gue nanya, kalau anak umur segitu biasanya lagi ngambek. Oh, banyak ngambek. ngambeknya. Apalagi Gitu. anak Kan lu ngajar. Siapa yang ngomong Guru, tadi. mulut nggak bisa berhenti, mata bekantong, sabun. Keren lu. Iya. Keren lu. Bisa kekurangan magnesium ya asal lo tahu. Harus sabu. Iya, itu gampang diatasinya itu. Suplemen. Tapi Cing, gimana cara lu Ntar ngambil hati dulu. anak lu? Itu pertanyaannya. Masa gue lagi. Oke. Gimana cara ngambilnya? Mengambil hati untuk apa nih? Supaya Supaya ketika dia lagi ngambek kan lagi masa remajanya dia Iya. kan. Itu lu gimana sebagai orang tua? kalau gue sih ngerasanya apapun yang jadi permasalahan si anak itu, kita nganggep bahwa masalah itu besar. Kadang-kadang kita gitu. Bukan anjing. Keren. Itu dong. Itu yang kita tunggu. Itu kita tunggu. Dulu. Seneng kalau Di saya. acara kita. Nih, gue kasih tau ya. Ya. Kita simulasi. Ya. Gue anak lu yang perempuan. Papa, masa harga Ayah manggilnya. Oh iya, ayah. Masa harga mixway di sekolah naik? Apa? Gitu kan? Ya emang. Kan lu bilang seakan-akan Sabu itu nih, masalah sabu. besar. Setuju gue. Maksud gua, Iya. jadi itu membuat dia merasa penting gitu kan. Nah, pinter nih. Iya, Benar. tahu gua. Tapi lo setupnya nggak gitu harusnya. Gimana dong? Jadi kalau si anak punya masalah, kita anggap itu masalahnya sama besar dengan gimana sih namanya? Dengan masalah yang Misalnya urgent menurut lainnya. kita ini masalah remeh-temeh buat Iya. buat kita yang udah tua. Iya. Tapi jangan tampakkan itu. Kita ngerasa masalah itu memang masalah besar dan buat kita juga besar. Jadi mereka ngerasa ada temennya untuk ngobrol. Ya. Gue setuju. Contoh, kayak gimana misalnya? Contoh Terakhir- misalnya konflik sama temennya. Iya, siapa nama temennya? Kamal aja. Terlalu Kamal. detail ya. Kamal aja. Terlalu detail. Biar- Ini yang mana nih? Feti gitu, Lati. Feti. Misalkan. Feti namanya. Misal nih. Iya, Misalnya Latisha. putus sama cowoknya. Terus dia tiba-tiba nangis nih Diki. Oke, terus? Nggak boleh dianggap Gak boleh dianggap kecil. Remeh. kecil. Dia curhat duluan apa Cing yang nyamperin dulu? Gue udah tahu bahwa sedang ada permasalahan dengan si Cowoknya. gebetannya. Terus dia nangis, gue datang ke kamarnya, gue tanya kenapa nangis. Dia ngelihat si mantannya ini udah ketawa-tawa. Oh lebih bahagia daripada dia. Gitu dia cepat move on-nya. betul. Nggak terima. Nggak terima. Kok aku masih kepikiran kok dia udah bisa ketawa-tawa. Iya, iya. Kayak nggak sayang berarti. Betul. Iya. Nah pada saat itu gue ketawa. Gimana sih? Iya sendiri yang bilang. Yang penting tapi nggak nampak. Iya, Yang penting nggak nampak. Mati gue ketawa. Iya gitu tuh.
Ya sebenarnya mah dalam arti ya ampun gitu doang. gitu Iya. doang. Nah ya abis itu gue anggap bahwa gue juga bisa berempati dengan rasa dia. Gue ikut nangis, gue ikut gulung. Wah, itu udah mulai Serius? terlalu berlebihan. Enggak, terlalu berlebihan. Artinya gue mengaminkan apa yang dia rasakan bahwa pantas lo punya perasaan kayak gitu. Oke, coba mainin deh. Panji jadi anak lo, Ya. lo jadi ini, lo yang menenangkan gitu Oke. ceritanya. Ya. Dia apa permasalahannya? Permasalahan dia Baru diputusin kontrak ya diputusin dari kontrak Mixway. karena mensrea diputusin kontrak nge-MC segala macam di blok. Itu mah masalah gua, Cancel bukan culture. masalah Cancel culture. Masa Terus dia anaknya nangis. mensrea? Iya, maksudnya kalau emang udah Aneh bisa lu. show sendiri ngapain kan rumah bapak lu? Iya, Dia habis putus. Ya, lo Sama. habis putus. Ya, Bui. ya. Nah emang gue kebetulan dipanggil Buya. Oh Buya. Ah istri gue dipanggil Hamka. Luar lagi. Berarti lo berdua pahlawan nasional. Balul banget. Terus, ayo mainkan. Bui, Ya, hatiku sakit. kenapa? Kak, gue manggil anak gue kakak. Kak. Dia manggil gue bibi. Gak kayak umurnya. Udah, bentar. Bisa tamu gua gak mencerminkan umurnya dah. Justru bawa Bim kakak angkatan kami banget itu. Umurnya. Ada zaman sekarang mah nyebutnya kan pasti Baskara tuh. Iya, betul. Beda. Ayo capek gue. Perunggu kayak gitu-gitu idolanya. Kalau angkatan kami kan Bim kakak. Iya udah nangis buruan. Iya. Hatiku patah. Bu. Kenapa kak? Karena kan putus. Ini Ajis nih. Ajis gagal. Ajis gagal. Gini dong. Gondrong dong. Gondrong. Gugun. Project Pop dong. Gugun. Lo bisa semena-mena sama tamu yang lain lo ya. Sekarang gue balik. Nggak bisa. Terserah aja kita mau jawab apa kagak. Kalau kami mau bermain, kami bermain. Iya. Kan yang semena-mena dia. Iya, Kok iya. gue yang kena juga? Kan kalian adalah satu. Nah, Iya. Iya. Lu adalah dia, dia adalah lu. Kalian semua Ya satu. udah, sekarang mainkan belum selesai. kenapa kak? Intinya, Iya. aku udah putus sama dia. Sorry kak, kalau intinya tuh kacamata. Intinya kacamata masuk jalan. Ini gue masuk. Gue bisa ikut main di sini. Aduh, gua keringetan ini. Iya, oke. Kenapa kak? Iya, sekarang masa dia udah happy. Aku masih sedih, dia kok udah happy, dia cepet banget move on-nya, Buy. Gini kak, kalau kakak ngerasa itu menyedihkan buat kakak, emang sih. Oh Iya kayak begini kan, nih. emang sedih kan? Emang sedih, Emang tapi sedih juga kan? jangan terlalu lama. Karena gini, Jangan ngatur-ngatur lu anjing. Kok kurang Lu ajar lu keluarga lu beneran? begitu, Cing. Oh iya, lupa. Keluarga lu begitu, Cing. nggak agak open minded. Iya. Udah gak usah adegan lagi. Gak ada faedahnya kalau Apa kata lu. maksudnya jangan lama-lama, ini kan perasaanku, Buy. Iya, punya perasaan sakit hati itu wajar, Kak. Tapi jangan terlalu lama. Nggak ngerasa. Lu pernah melakukan ini gak sih? Sejujurnya. Oke, Sama anak lu. cut. Ajis gagap. Iya, barusan. Cut. Oke, kita udah tahu lah. Ya, Caranya iya. gitu ya. Ini berarti pendekatan dialog. Iya, iya betul. Tapi kayaknya protektif lu Cing ya. Gue iya, Sama anak ya. sangat dua-duanya protektif. cewek, Sangat kayak lu protektif. enggak aja. Seprotektif apa? Setiap saat dia keluar rumah video call. Yang bener lu. Ya, Agak lebay sih itu. Kalau dia berarti udah pacaran nih. ya. Kalau dia pacaran berdua doang sama Gue video pacarnya. call. Gue video call. Boleh pulang malam jam berapa paling malam? Terakhir jam 1. Jam 1 lo bolehin. Ya kenapa dia anak gue malah? Kan lo bilang protektif. Iya. Itu kayak gak protektif gitu loh. Lah selama durasi sampai jam 1 itu gue tetap memantau dia ada di mana. Oh, Karena dia baru keluar jam 9. yang bener. Betul. Iya. Iya, dia bener mulu Berarti, nih. berarti kemana itu? Ada tempat-tempat yang lo gak bolehin gak? Ke klub. Kalau nggak sama gue nggak boleh. Klub gak boleh? Gue ke klub ikut sama dia.
Ini untuk Tapi kan beda umur. Yang kakak, iya. Beda umur klub yang bisa lu masukin sama yang dia masukin. Lu paling ke Jaya apa kalau Dia jadi bapak-bapak di klub yang joget aneh. Ya suka mepet-mepet ke cewek. Apaan sih dia gitu. Duda-duda diskotik. Ditik. Iya. Duda diskotik. Iya. Bener tapi. Gue ikut beberapa kali lah nganterin dia ke Konser, festival. konser gue Apa gitu. nyokapnya ikut. Oh, kalau ke Pespor gitu-gitu. Iya. Ya kami ikut. Ya. Masalah berpakaian, Cing. Iya. Nah pakaian gue agak sulit nih. Ada beberapa hal yang gue gak setujuin. Tapi menurut gue ya ini lagi zamannya dia. Iya. Bolehlah asal tidak terlalu vulgar-vulgar banget. Pernah nggak dia misalkan mau keluar rumah masih pakai pakaian lengkap, tangan panjang, celana panjang, tapi begitu keluar rumah Enggak pernah. Setahu gue gak pernah ya. Soalnya biasanya di posting di second account. Iya. Yang begitu-begitu. Tapi gue follow second account. Buat apa punya second account? Gue di-follow dua-duanya sama dia. Mana biarin aja. Kok bisa tahu dia punya second account? karena dia pakai second account-nya dia. Bapak cerdas. Bapak cerdas, luar biasa. Gue tanya punya second account gak? Punya. Sini Buya follow. Oh ngaku dia? Iya. Oh. Tapi dia punya third account. Iya. Itu yang gue gak ada. Kehabis. Itu yang gue gak ada. Kehabis. Kalau antum, biasanya yang paling protektif ke anak perempuan soalnya. Gue perhatiin, gue jauh banget sama Cing Abdel. Kalau gue tipikal yang, gue gak mau pakai istilah percaya ya. Tapi gue banyak ngejarakin. Gue gak follow sosmednya dengan sengaja. Kenapa? Karena itu areanya dia, wilayahnya dia. Lah, Kalau dia lo gak mau tahu. Tapi kan itu bagian dari kontrol orang tua Iya. di situ. Gue, lu kenapa? Dia mau berangkat duluan, biarin. Dia mau berangkat duluan ke sana. Udah nyampe. Iya. Sorry ini pegawai Pertamina. Kagak, gue karena antara gue sama anak-anak gue tuh dialognya tuh nggak pernah putus gitu. Siang pasti ngobrol bareng, makan malam pasti ngobrol bareng, di atas meja makan tuh ngobrol mulu. Jadi gue ngerasa nggak ada yang nggak diceritain. Bahkan hal-hal yang cukup ekstrim itu diceritain kalau ada yang ekstrim. Jadi gue biarin aja kalau itu sosmednya dia, ya udah gitu. Se ekstrim apa yang diceritain dulu? Iya, apa? Ya kalau buat gue ini ekstrim. Berkenalan sama orang secara online sampai cukup akrab untuk orang itu ngirim-ngirim barang ke rumah, terus pengen main ke rumah. Cowok, Bahaya, cowok. Seumuran? Buat gue lebih tua. Oh. Ini yang lebih nakutin ini. Di Roblox ketemunya. Iya kurang lebih. Beneran? Bukan di Minecraft. platform streaming. Discord. Iya. Oh, Discord. Di Discord. Diskortik. Diskotik. Oke. Iya lanjut aja. Udah. Lewatin aja. Lu tuh mulu kayak permainan time zone lu yang begini-begini. Lu tahu gak sih, lu tuh kayak dia. Masa sih? Gua harus ganggu itu kayaknya. Ganggu. Gue takut tuh aja kayak dia. Harus dicobain satu episode cuman lu berdua. Udah pernah. Normal. Justru normal. Obrolannya serius. Oh, Ngobrolin kampus, ngobrolin segala macam. Justru kalau misalnya lagi berdua antara mereka, Iya. langsung jadi serius. Iya. Kelihatan bapak-bapaknya. Kalau di- Ngobrolin YouTube Anunnaki, tahu nggak lo? Anunnaki siapa? Anunnaki. Ada Anunnaki. Anunnaki itu dewa ya, kalau menurut kepercayaan orang-orang itu, dewa yang menciptakan manusia. Orang-orang itu siapa? Penyuka konspirasi. Anunnaki itu adalah alien. Oh bukan Mesir, kayak Jadi negara gini Mesir, nih, negara nih, Mesir. bukan, jadi gini. cerita dia. Apa manfaatnya kita di sini? Kita perlu bikin topik sendiri. Tapi informasi bagus bisa Iya. jadi kan? Iya boleh Untuk sih. penonton lo. Anunnaki. 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 Di universe yang segini besar, kayaknya tidak mungkin hanya ada Kita doang. Iya. Iya. Nah, ternyata sudah ada kehidupan di galaksi lain. Iya. Kehidupan di galaksi lain yang memerlukan energi. Energinya itu dalam bentuk emas. Iya. Di tempat dia udah pada habis. Nyarilah dia. Ketemu Antam. Di sini. Emas juga. Tanjung Barat. Mendarat di Tanjung Barat. Itu gedung kawinannya, bukan tambangnya. Itu kantor. Jadi Agak spesifik. ketemulah planet bumi. Iya. Wah di sini ada emas. Iya. Tapi siapa yang menambang? Gak ada, sama si Anunnaki dibikin lah tuh. Orang pertama di Dunia. di dunia. Yang menambang emas. Yang menambang emas. Jadi gue nonton YouTube dia juga model-modelannya gitu. Ya. Ngeliat binatang-binatang makanin. Gue binatang, gue gak seaneh Anunnaki sih tontonan gue. Gue kayak binatang-binatang aja demennya. Lo aneh juga, binatang apa namanya? Honey?
Honey Honey apa? Bear. Iya, bukan yang nggak mati-mati. Honey yang- Badger. Iya, Honey Badger. Honey Badger. Tau gak Honey Badger? Masa nggak mati-mati? Honey Badger bukan nggak mati-mati, yang nggak mati-mati mah Dewi Kwan Im nggak mati-mati. Tadi dia Honey bilang Badger. Dia bilang nggak mati-mati. Susah dimatiin. Honey Badger. Honey Badger, walaupun dia digigit sama singa segala macam, Iya. karena Oh, gua pernah kulitnya tahu. kayak Iya. sendal jepit, Iya, betul. karet tebel. Yes. Oh itu sama kayak landak juga dong berarti. Beda, Beda, landak landak mah itu durinya. proteksinya kan pakai durinya. Gua tahu Iya. Lu pasti makanya pernah ngeliat nonton. video-video landak dimakan harimau kan? Iya. Nggak sadar itu AI Itu pasti. AI. Tahu gue akhirnya itu AI. Akhirnya. Pas lu lihat lu kagum kayak bapak-bapak pasti. Hebat ya landak ya. Yang pada ketajam sini sini ya. Iya, Itu AI. Orang gue share ke bapak gue percaya. Pantesan bapak lu. Orang harimau jas-jas kagetnya kayak orang Betawi. Dah. Gitu. Bener kayak orang Betawi. Harimaunya makan landak. Terus kena kan. Terus harimaunya. Bah. Gitu. Iya kaget dia. Tapi kalau ngomongin masalah kan hidup kalian tuh banyak banget pengalamannya. Wih parah. Kenapa sih dicolek-colek? Dia lurus lagi. Iya, dia emang paling bener. Iya. Ambil nih lu mau ambil. Destroyer. 2,5 aku jual. Destroyer. Mau lu? Murah banget, Betul. Miliar. Sorry tadi gue nyolek dia. Apa tuh lu mau ngomong? Enggak kan pengalaman hidup banyak banget. Ya. Fasenya naik turun. Ya. Ya kan? Ada masa-masa nakalnya. Ya. Nah di masa nakal lu itu berdua, ya ada gak sih yang lu gak pengen dilakuin sama anak lu? Saya bebas. Narkoba. Gak sholat. Gak sholat, betul. Selesai. Betul. Gampang sekali. Enak kalau udah terbuka sama masalah. Iya betul. Udah Jadi berdamai ada dengan kayak masa lalunya. Sekarang kita tanya Kamal. Nah. Kamal. Apa? Mah kagak nakal. Ya elah, terbuka lah sama masa lalu. Emang udah terbuka itu kagak Iya, nakal. makanya cerita aja. Enggak. Gue ketemu sama mantan lo yang namanya Hertati. Hertati bagus, kayak guru biologi. Gua tuh milenial gila, nggak punya temen nama Hertati. Apa namanya kenakalan lu yang gak Nggak pengen anak lu lakuin? Gak ada, gua nggak nakal. Gak Gak ada. mungkin. Kalau anak lo gayanya kayak lo setuju gak? Itu dia. Tengil. Iya. Udah kebaca yang kedua. Tengil, potong bulu. Iya betul, Kacang-kacang. Yang kedua. Enak itu gak dia. ada pernah Enggak, demi Allah enggak. Apalagi gue sebagai bapaknya ya. Kita kan gak ada hubungan darah nih. Jadi gak apa-apa gitu. Tapi kalau bapak udah dicuekin tuh marah gue biasanya. Kalau masalah dandanan, dari dekilnya, terus masalah celananya Apaan ngetat dandanan-dandanan? mulu. Anak gue masih pakai kaos boy mau diapain sih? Kan umurnya Anak lu 4. berapa sih? 4 tahun yang kecil. Ya kalau anaknya umur 4 tahun dan kayak dia sekarang, gue Ya kaget aneh. sih. Gue agak khawatir sih. pakai gamis. Ya. Ngapain? Soalnya nih temen gue juga anaknya cewek. Tiap hari concern dia itu urusan ketika si anak perempuan dia ini udah sampai fase-fase Mens. Belum. pacaran. Gue Iya. takut di situ, Ci. Udah naksir-naksiran. Gua kan kenapa depan band sih lo? Kan berdarah sekarang. Kagak ini kayak Deddy Kobusier, tau gak? Deddy Kobusier kan nanya sama bintang tamu, kamu udah dapet belum? Kamu udah dapet belum? Goblok tuh orang botak tuh. Bener-bener dia ada kan yang jadi masalah kan. Dia jadi bintang tamu, tapi kamu udah... Bukan mens, itu perawan. Itu. Oh iya benar, masih perawan gak? Masih perawan gak? Unmens. Perawan. Dia udah ngomong unmens. Perawan, Yes, bah. Jadi dia Makanya- masalahnya tuh antara sabu atau Iya. budek sebenarnya. Dua-duanya udah. Tapi gue Parah. kasih tau, kalau lu khawatir sama Dia. anak cewek. Karena dia anak cewek nih anaknya. Iya, gue juga punya anak cewek. Hah. Pertama-tama sangat percuma untuk menahan dia dari pacaran. Tapi tersedialah atau sediakanlah waktu ketika dia lagi patah hati. Di situ kita jagoannya. Tapi gue gak pengen. Kita tuh cinta pertamanya dia sebagai bapak. Pas dia patah hati, dia datangnya ke kita. Lo diem, biar gue yang mewakilin. Ketakutan dia bukan fase Enggak, bapak pacaran. siapa sih sebenarnya? Ngomongin dulu. Dipakai lagi langsung. tuh. Ketakutan Gue dia. kan lagi ngomong ke sini. Iya. Karena ngomong ke sini. Karena dia ceritanya ke gue. Tapi dia suka ditutup-tutupin, langsung aja gue. Ya. Ketakutan dia bukan pas pacarannya. Tapi misalnya anaknya jatuh cinta dengan pria yang beda keyakinan. Oh. Gitu. Ya kasih tahu aja dari sekarang. Udah, Soal apa? Cing. Udah. Ya, terus? Tapi kan lo tahu anak muda kalau lagi bergejolak begitu, emang bisa ditahan. Iya. Gitu. Dia mau masuknya bingung ntar bagaimana. Seleranya bule. Bukan masalah bu. Enggak, Kan, gua- Korea. Emang di sini nggak ada Kristen lokal. Tunisia. Nggak ada. Nggak harus. Gabon. Tunisia Gabon. Islam balul. Oh iya. Anak gue masih 4 tahun. Ya. Tapi dia udah mikirin. Overthinking itu. Iya. Lu udah udah pikirin kuliahnya belum? Nah, Udah. itu dia. Itu udah Udah mikirin. Iya. Udah Nggak sampai dikasih ke luar negeri kalau kuliah. Nggak dikasih. gue mau deket sama anak gue. Iya.
Kalau keluar negeri harus di Jazirah Arab. Itu kan umroh berarti ya? Bukan kuliah kan? Udah bilang sama dia begitu. Emang Arab sekecil itu. Oh iya oke. Tapi ini bapak klingi nih. Iya. Kenapa? Ya klingi dia maunya nempel mulu, ngejaga mulu. Ini pas giliran anaknya nikah nangis pasti. Pasti. Parah. Nah sekarang gue minta tips dari lo berdua. Lo kan berdua punya anak cewek. Iya. Gimana biar nenangin hati dia nih? Khawatir mulu. Biar gue gak overthinking sama anak gue. Iya. Cewek. Lo juga bawa anak orang kan? Bawa anak orang. Yang cowok? Bininya. Bininya iya, betul. Iya, Iya, bininya. Lo bahagiain gak tuh bini lo? Iyalah Cing, Ya gila. udah percaya aja Udah sama. pasti bahagia banget dia sama gue. Ya ini udah bohong kalau kayak gini. Nadanya iya. Nadanya terlalu ingin Udah meyakinkan. berlebihan. Iya. Udah berlebihan. Terlalu berlebihan. Iya. Bahagia banget ya, Masya Allah. Ya artinya percaya aja bahwa ada juga laki-laki yang nanti bisa bikin bahagia anak kita. Kata gue mah kalau lu parno sampai level seperti itu, mungkin karena lu nggak percaya sama hubungan lu sama anak lu. Wajar karena masih umur 4. Tapi semakin lama dia masuk ke 10, 11, 12, hubungannya makin deket, kepercayaan sama dia menurut gue akan muncul dan lu nggak perlu takut lagi kayak gitu karena nilai-nilainya udah ditanam gitu loh. Paham, tapi gue takut dia disakitin. Karena laki kan brengsek. Anjay. Lo berkaca sama diri lo sih. Baru mau ngomong. Iya. Sorry gak semua laki brengsek, inilah contoh laki-laki. Iya. Ini apa di atasnya brengsek kan? Enak aja. Orang baik kita. Baik, iya. Rajin sholat. ibadahnya. Sekarang. Iya, daripada yang ini sekarang juga enggak. Tapi gue pernah sholat Jumat bareng dia. Waktu di syuting di Indonesia, gue Panji sholat Jumat. Lah, kenapa jadi spesial? Wajar laki-laki sholat Kan Jumat itu laki sholat wajar. Jumat memang. Biasa aja. Iya, Jadi betul. event. Tapi gue setuju sama Panji, makin lama makin hilang kok. Pada saat lo udah mulai bisa ngobrol sama anak lo, jadi lo tahu bahwa oh ini anak bisa jaga diri. Iya, lama-lama lu ngeh nilai-nilainya Ya, dia. betul. Dari Oke. ngobrol. Berarti ini proses sebenarnya. Iya. Kayak zaman lo waktu sebelum punya anak mungkin lo punya preferensi terhadap lifestyle segala macam tuh untuk lo. Tapi sekarang lebih kepada keluarga. Iya. Dulu dia pengen banget punya mobil sport yang apalah. Sekarang mobilnya milihnya keluarga. Lo gua beyond combat lo berdua ya. Bisa diem gak? Kalau usah corak-corak. Mereka tuh kayak udah paham. Wah, ini bentar lagi masuk ke sesuatu nih. Giliran uang lo bener. Bentar lagi kesini. Giliran uang bener. Baru mau ngomong. Sekalinya dia ngomong. Bridging-nya bagus udah nih. bener. Ada hubungannya sama duit. Iya. Gila banget nih orang-orang ini. Bridging-nya bagus. Kadang-kadang kita hanya butuh waktu yang tepat dengan colekan yang tepat. Gak perlu semuanya. Hanya urusan motivasi saja. Kalau dulu gue sukanya mobil sport. Kalau sekarang gue milihnya mobil-mobil keluarga yang nyaman. Iya. Kayak gitu. Kalau lu berdua Gue suka... mobil yang lega. Sama lega. gue. Yang penting. Padahal pertanyaannya belum loh. Kan lu nanya kan Iya, mau preferensi. kalau lo berdua Iya. mobil Sama. gitu. Lagian kan udah di briefing kita ini. Untuk masuk ini. Enggak, kami udah ngelewatin era di mana kalau berangkat sama anak-anak nggak mungkin cuma anak-anak. Kadang-kadang ada mertuanya, kadang-kadang ada mbaknya. Oh, iya. Udah pasti nyarinya yang lega. Yang lega. Iya. Banyak lah. Bisa kalau misalnya ada sunroofnya dikit terang gitu Ah, itu enak. enak tuh. Iya. Karena lu buat bener. konten kan sekarang. Iya betul. Dan Penting bukan kan? cuma itu, enak aja kalau misalkan cahayanya banyak yang masuk gitu. Iya, iya. Enak aja. Oh, jadi lu mikirin itu semua ya? Yang penting buat keluarga lu nyaman. Gue gambar lu Panji ya. Bisa nganyorek gak? Itu bisa difokusin gak? Gue lagi gatel nih. Gue lagi gatel. Berarti kalau gue tanya ke lu berdua, Ya. kendaraan yang nyaman buat keluarga, versi lu tuh apa? Gue lega udah. Sama gue juga. Cuman lega. itu doang? Cuman itu dong. Iya. Misalkan apakah lo pikirin juga suspensi, keempukan jok, keiritan untuk misalnya. Kaki lu, setan. Kenapa? Ada apa? Muka banget Oh nih. ya maaf. Nggak ada akhlak Muka itu. lo yang salah tadi terlalu dekat sama kaki gua. Semua itu given sih, udah pasti itu. Kalau nyari kendaraan pasti itu. Iya. Nyaman, interiornya. Apalagi nggak bikin Lo kan, ngomel lo kan gitu. apa-apa pakai dolar lo di sono lo. Asli. Kalau di sini dolar 18.000, di sono berapa? Ya? Sama, $1. Di sini 18.000, di sana 1. Iya, berarti gue nyangkul kayak orang gila, pas nyampe sono sebegini. Jadi bener. Tapi dia lagi tajir-tajirnya nih sekarang. Masya Allah yang bener lo. Karena dia dari sana bawa dolar, dia bebas belanja di sini enak banget. betul ya? Lo Iya kan? bawa dolar? Kalau gue bawa dolar, kalau enggak, ya percuma, nggak ada apa-apa. Ya salah lu, Iya, kenapa lu nggak bawa kenapa dolar? nggak bawa dolar? Ya kan keluarga gue di sana, dolar gue di sana semua. Ya Nggak ada bawa yang Lo gua- mau 100 di sini dapat berapa coba? Buat apa gue bawa dolar sini rupiah pakainya guys? Ya iya, cuma kan pas lo Kan pas tukerin, lo tukerin. anjay, banyak gitu. Falas dong, Mikir, difalas. Ji, gimana sih Ji?
Yang goblok siapa sih sebenarnya? Iya kan dia Ini goblok. orang-orang yang kayak gini yang membuat nilai rupiah jadi turun. Apa urusannya? Apa urusannya? Jadi intinya mereka nyari yang nyaman buat keluarga. Ya, terutama Sama lega. kayak kita tadi, barusan kita naik Mitsubishi Destinator kan? Gue tadi dijemput dia pakai Mitsubishi Destinator. Itu enak banget tuh mobil tuh. Wah, 7-seater, hmm, ada sunroofnya. Iya. Terus juga ground clearance-nya tinggi. betul. Terus mobilnya itu rasanya tuh kayak mewah banget rasanya. Jadi Joknya enak. Pos pas. apa rasa joknya? Oh rasa jok strawberry. Joknya ada strawberry joknya. Oh rasa Sampai jok. enggak awas lu ya. Gue icip kalau lu. Sampai lo jilat. Iya. Nyaman. Pokoknya lo butuh lega kan? Iya. Kabin belakangnya itu lega banget. Bagasi namanya. Yang belakang. Yang seven. belakang. Iya kan 7-seater kan yang belakang, yang tengah. Itu kayak gua Belakang ngangkat. atau tengah gimana? Tengah, kabin kedua, kabin row 2. Iya. Row 2-nya itu Iya. lega bisa gini-gini Iya. gitu loh. Oh, iya. Maksud gua. Terus ngapain duduknya begitu nggak diem? Gua kalau duduk gitu. Gua gak bisa diam kaki gua kalau duduk. Hati-hati jangan kencang-kencang nanti tiba-tiba terbang. Ya lah. Gitu. Tahu duduk goyang-goyang gini, gitu, terus bisa begini gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perjalanan keluarga, kita tuh tadi baru nyobain Mitsubishi Destinator. Dan ternyata makin umur nambah, definisi mobil keren itu berubah. Dulu yang kita cari tuh tenaga sama velg gede. Sekarang yang dicari sekeluarga ngerasa nyaman dan gak sempit, plus barang bawaan masuk semua. Mitsubishi Destinator ini kabinnya luas banget sampai baris ketiga. Karena ini adalah mobil SUV 7-seater dan ada panoramic sunroofnya nih. Yang bikin perjalanan jauh nggak berasa sumpek. Jadi kalau lagi jalan-jalan keluar kota itu juga lebih tenang karena fitur safety-nya lengkap. Ditambah ada berbagai drive mode yang ngebantuin elu di berbagai kondisi jalan dari mulai mud, wet, gravel, normal sampai tarmac juga bisa. Selain itu, sound system Yamaha premiumnya ini juga keren banget. Jadi kalau macet sekalipun, minimal soundtrack hidup masih enak dong. Jadi kalau niat baiknya mau bikin perjalanan keluarga yang lebih nyaman dan menyenangkan, Ya mulai aja dari memilih mobil yang tepat. Mitsubishi Destinator, Grand Destinations await. Karena terakhir gue dari New York ke New Jersey, itu gue pakai ini. Kan dia kan kayak dari Jakarta ke Depok kan. Jersey lu tuh masih mentok di Persib tau gak lu? Bukan Jersey ini, New Jersey. Cioda lagi. Cioda Bandung. Bener kan gua? Kayak dari Jakarta ke Depok. Lebih dari jauh New York. lagi sih sebenarnya. Kayak dari Jakarta kemana berarti? Sebenarnya tergantung kalau di mana New York ya, kalau dia semakin dekat ya dekat. Iya. Ada yang langkah doang Berarti New nyampe. Yorknya daerah Sumarekon. Daerah Sumarekon di mana tuh? Sumarekon mana nih? Sumarekon Bekasi. Serpong. Ada Sumarekon Bekasi. Sumarekon mana dulu Ya dari nih? pusat kota aja ini. Madison Square Garden. Sejam ada ya? Anjay. Sejam Ya, ada. sejam ke Depok bener berarti. Iya, kalau diukur dari rumah gua lebih jauh lagi. Rumah lu nama 2 daerahnya apa jam. sih? Namanya Flushing, Queens. Kayak toilet. Iya, tempat kumpul ya. Gue juga merasa seperti itu sejujurnya. Flushing. Iya, kayak kurang keren gitu ya. Tapi tulisannya Flushing, Flushing, F-L-U-S-H. kalau wilayahnya namanya Auburndale, lebih keren sih. Auburndale. Cuman kalau gue sebut Auburndale, orang pada nggak tahu kalau gue sebut Flushing. Oh, gue tahu tuh Flushing di Queens kan gitu. Queens. Lo, Cing, nama daerah lo? Pisangan lama 2. Nomor 6. Old Banana Juice. Oh, benar itu. Second. Oh, benar. Second, second Old Tapi Banana. kita tapping ini kan pas lagi Piala Dunia nih. Ya. Kita nggak tahu nih tayang kapan soalnya kan. Ya, Ini emang apa? Lagi Piala Dunia. Di saat orang-orang di sana lagi pada asik Asli. nonton. Lu kenapa nggak ngajak anak lu nonton, lu malah balik ke Indonesia? Iya, lu Ji. Sebenarnya kalau ngajak nonton agak berat karena mahal. Men. Jangankan Piala Dunia, Knicks menang kemarin. New York Knicks itu juara. Iya. Itu juga harga tiket paling murah nonton finals New York Knicks itu 180 juta dalam rupiah. Kalau dolar berapa berarti? 1000. Di 1000 atas dolar. pojok atas 1018 juta dong. Buset. 10 ribu. 18 juta. Dia bilang 180 juta. Iya. Sorry, 10.000 berarti. 10.000. Ya, maaf, 10.000 dolar. Kan di Amerika nggak ada kumon. Iya. Jadi nggak jago dia Gak gitu, bisa Mek. tambah-tambahan kayak Iya. Ada, tapi tetap goblok. Tapi intinya mahal banget. Tapi gue kalaupun nggak nonton, gue tuh pengennya tetap ada di New York bisa ngerasain vibe-nya. Itu ada dia. non-barnya, ada taman-taman, ada. Tapi katanya layar tancap nggak ada gitu. vibe-nya buat Pildun di sono. Ada untuk orang-orang yang apa ya namanya tuh? Katro. Bukan. Pendatang-pendatangnya. Jadi orang-orang Argentina yang di New York. Orang-orang Iran yang tapi tinggal di New York. Tapi New Yorker sama sekali New nggak ada Yorkers lebih antusiasmenya. peduli sama, kemarin paradenya gila-gilaan banget. Karena New York Juara. terakhir kali Pas juara Knicks ya? 53 tahun yang lalu. Iya. Iya sama itu juga pertanyaan dalam hati gue kenapa pas lagi kayak gitu gue di Jakarta. Cuman
gue di Jakarta karena punya perhelatan yang mesti gue jalankan. Oh iya. Jadi gue Kalau tanggung pasar jawab minggu sama itu. gimana vibe Piala Dunia nya, Cing? Pasar minggu. Kenapa? Kan gue nanya. Pertanyaan yang sama Enggak. untuk dua narasumber. Kenapa sih? Pertama-tama Iya. dia emang punya hak untuk bertanya. Oke, iya. Masalahnya pertanyaannya aja. Iya. Iya, jawab aja. Ini yang ditanya vibe-nya di... Vibe-nya New York. Oke. Piala Dunia gimana? Dia bilang rendah. Iya. Buat pendatang doang. Nah pasar minggu gimana? Vibe Cukup Piala Dunia? rame ya di pasar minggu, demam Piala Dunia itu cukup rame. Setup box juga banyak yang laku ya karena langsung ke TVRI gitu. Jadi ya cukup menggembirakan lah. Karena enak kan? Ya. Mending lu sekalian tanya, dia soalnya mau ke Amerika, dia mau ke New York dia. Wih, kapan? Cing? Ntar lagi. Tanggal awal bulan gue ke New York. Ngapain? Dalam rangka? Nonton Bon Jovi. Keren. Anjay. We're halfway there. Living on prayer. Living on prayer. Betul. Iya. Umbe. Ted, living on prayer. Iya bener. There's a in America. Amerika. Ah, iya, bagus. Itu John Bon Jovi itu. Itu John Bon Jovi. Blaze of Glory. Bukan. Beta Proses. Ini bukan berpacu dalam melodi. Beta Proses. Tadi Amerika, tadi Goodbye. Never say goodbye. Never say goodbye. Tas. Always. I need you. I get down on my knees for you. And make In this house. Bon Jovi. Bon Jovi Sudirman. Bon Jovi Sudirman. Pak Sofi. Terlalu tua mas. Udah aja ketutup teriakannya. Terlalu tua lagi. Gubernur Jatim. Pak Sofi. Tidak semua laki-laki. Wih keren lu. Iya. Emang gak nonton? Soalnya ada satu yang gak dengerin John Bon Jovi ternyata. Agak. Enggak, gue gak Kok dengerin. bisa sih ada orang gak dengerin? Kok bisa? Kok bisa sih? Untuk Itu semua kan masalah hidup lu. Bon Jovi punya soundtracknya, betul. Gue balik ke Al-Quran. Itu juga. Mau bantah apa lo? Curang. Mau bantah apa? Gak boleh ngebubarin Patahnya ke tongkrongan. agama. Patahnya ke agama. Ya gimana? Lo gak bisa ngadu dengan band favorit lo yang lain. Enggak kan kita Jangan udah langsung ke dibilangin sono. ada apa-apa baliknya ke Al-Quran. Benar sih. Bon Jovi juga bilang gitu kan ya? Bon Jovi juga bilang begitu. Ada soundtracknya buat jawaban lo itu. Gitu. Lo Bon jangan Jovi kayak anti begitulah sama Al-Quran. Enggak pernah gua jawab. Gua iya. Tapi masa Always aja gak tahu sih? Always gue tahu Tapi kan dia nggak hafal muterin di ituannya. radio. Wes. Bablas lagi. Itu bukan Bon Jovi. Lu gak nonton yang pasti kemari? Gue enggak. Kan Gua nonton sibuk dulu. narkoba. Gila itu belum. Lu udah Iya, udah itu enggak gua, itu. itu gua SMA kelas 1. Lu udah Kagak, baru Iya. kemarin. 2015-an. Masa sih? Yang Bon Jovi yang kesini. 2015. 2015. Iya, belum. Lu udah bertua. Metallica kali yang di sini. Allahu Akbar, orang gue 2012. nonton Bon Jovi kesini. Gua sih gak Yang di percaya lu mana? gak pernah Yang di mana? sadar. Lupa. Yang di bentar. mana nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia fans berat Bon Jovi Jakarta. Bentar, diam. Apa? 11 September 2015 GBK. Orang gue nonton. Bon Jovi. Wah ada kok. Iya. Oh Sorry. itu lagi meeting podcast ya? Nah, gua lagi narkoba. 2015. Kalau gua nonton yang di Ancol tahun 90-an. Tahun 95 Iya, yang di Ancol. Iya, gua nonton itu. Ini sebenarnya lagu-lagu yang sering kita puterin waktu zaman-zamannya siaran ya. Betul. Cing Abdul siaran, Gua siaran. terus Panji siaran. Ini kita berempat penyiar, Bro. Anjay. Ya kan cuma beda zaman. Beda angkatan, dia duluan, Beda gua angkatan. tuh berdua. Iya, angkatan paling pertama Cing Gue Abdel. 89. Di antara berempat tapi ya. Tuh, gue lahir, lu udah siaran. Iya, dia 89 lahir. waktu dia Ada siaran. orang lahir 89. Ada ini. Masa kalau bikin Bon Jovi Masa itu begitu? kosong. Masa kosong. Iya. Nggak mungkin. Dia saking lamanya siaran. Waktu siaran, Bung Tomo masuk membakar semangat Surabaya. Itu tahun 45. Itu paling. Perbedaannya apa, Cing? Sama siaran zaman sekarang? Kayaknya dulu muter pakai kaset. Lu masih kaset gak? Gue masih kaset. 2 kaset, 2 CD. Iya. Kalau Iya, gue masih jadi- kaset. Wah gitu. Jadi ada kalau CD. kita mau siaran ya kita cari ke ruangan Iya. penyimpan kaset kita cari. Masukin keranjang kalau gue. Betul, masukin Kalau keranjang. ruang siaran. Terus di apa ya? Di rewind sampai pas baru kasih ke operator. Enggak, di rewind sampai pas diginiin Set, dulu. betul. Iya, Biar karena ada kalau nggak ada jedanya. jeda. Iya. Iya, biar nggak ada Tapi jedanya. lu berarti ngalamin dari konvensional sampai digital dong? Iya, Iya kan? Iya, gue ngalamin transisi itu.
lah pakai Iya. audio vault gitu-gitu tuh. Tapi sebelumnya gue ngalamin dan kami semua bete kalau misalkan ada penyiar yang nggak ngeginiin karena aduh kosong lagi depannya. Oh, kalau ada jeda. Ada jeda ada. Kalau gue kan ngalamin pas lu siaran, pas gue produserin lu tuh yang Iya. provokatif proaktif. Betul. Itu kan sebenarnya bukan show yang DJ show kan, Bukan. tapi lu lebih ke Enggak. talk show kan. Betul. Jadi gue nggak ngelihat seberapa Dia mixing segala macam. Mixingnya, Repot-repot. Lagian kan Skillnya udah masih RCS ada tuh juga era itu sebenarnya. Jadi sekarang kalau dikasih mixer lu masih bisa. Harusnya masih bisa. Ya paling iya. agak ini dikit deh awal-awal Adjust, mungkin agak adjust. lupa-lupa tapi harusnya masih bisa. Masih ya bisa. Zaman lu penyiar pagi sama sore udah berdua belum? Zaman gua Tahun udah. 89. Udah dia. Udah. Udah tapi kali waktu gue tuh kayak belum ada di Panji siaran di pagi terus. Kayaknya belum deh. Gak tahu apa di radio gue doang ya. Jadi satu penyiar tuh ya dalam Rolling? sehari iya rolling. Lah berarti lu gak Dia punya SK jam by pasti? the way ya. Gak ada penyiar yang pasti kecuali pagi. Gitu. Oh kalau sore tuh Kalau sore ganti-ganti, juga. malam juga masih ganti-ganti. Kayaknya dulu prime time tuh pagi doang deh. Iya. Gak ada prime time sore. Malam sama malam kali ya, 10 sampai jam 12 itu. Iya yang itu. buat orang-orang curhat segala macam kan. Iya dulu Yang suara-suara banyak mendem. yang malam-malam dengerin radio soalnya ya. Betul. Iya, karena temen tidur, gak ada lagi. Siapa dulu temen tidur? Enggak, gue gak setuju temen tidur. Ngapain kita siaran radio nganterin dia tidur? Ntar yang denger siapa? Kalau Terus kita mana temennya sih? siapa? Iya. Kan temen Makanya mau diberi tidur. Enggak ada. Enggak Lah, ada gua temen dengerin tidur. radio dulu sebelum Dia gua temenin tidur. bangun. Tidur ngapain ditemenin? Ntar kita kan didengerin. Iya, gue tahu gue melek maksudnya menuju tidur. Gue dengerin lu pada gitu. Jangan dibantah. Samping gua radio. Dia 89 udah siaran. Iya, betul. Ini Lu baru umur 4 zaman-zamannya- tahun. Iya, oke. Masa Zaman-zamannya radio ditidurin. Bener gak? Pendengar zaman Betul. jadi Iya, radio tuh betul, nempel gitu. gitu kayak. Tapi lu kuping. karakter suaranya yang kayak zaman dulu tuh yang gede, ngebas. Iya ini pas ini. Ini suaranya kayak gitu. Ah enggak. Enggak, serius. Lu waktu siaran udah keluar logat Betawinya belum? Udah. Udah. Dan Udah ngapa-ngapa gitu. Udah tapi nggak boleh dulu. Kenapa? Oh nggak boleh logat. Karena Radio tuh nggak boleh ininya, gitu ada dulu. Iya, maksudnya patokannya. kalau siaran tuh ya pakai yang general bahasa. berarti yang apa Iya. namanya formal Indonesia aja toh. Iya, tapi gue cuek aja. Tapi itu zamannya banget sih. Pada zamannya itu kan ada kayak patokan spesifik penyiar bagus kayak apa Betul. gitu. Semuanya. Iya. Sampai ke suara-suara. Bahkan Dulu radio artikulasi aja harus jelas banget, Iya. nggak boleh cadel. diksi Iya. juga kayak misalnya Gak boleh serak bahkan zaman dulu. nggak Iya. boleh sama nih si Prambors misalnya. Ah. Sebut lagu tuh tembang. Hmm. Radio lain tuh nggak boleh. Dia akan punya istilah sendiri-sendiri. Ada yang lagu, SK apa ada SK? yang musik. Lagu. Lagu. Ada yang bilang musik, ada yang bilang itu nggak boleh. Bahkan lagu aja nggak boleh. Iya karena setiap orang punya diksinya Iya. masing-masing. Setiap diksi mewakili brand. Lagu yang udah diputar di radio Jack misalnya. Ya. Skid Row misalnya. Ah. Buset. Itu mos. Kan Itu zaman sekarang gue, mos. ya, ya, Mos. Udah muter I Remember You misalnya. Ah. Nah Radio SK gak mau tuh muter lagu itu juga. Lah, terus? Gue pasti dicari yang lain, 89 Live-nya misalnya. Anjing. Tapi kan 18 and and life Iya. 18 and life is it all. Just waste the time, waste the time, waste the time. Lu berapa sih, Man? Gue Senjangan tua, umur. ini tua. Iya, Gue umur waste the SMP time. udah punya album Iwan Fals banyak banget. Oh, Ya, pasti kerjaan saya- naksir guru mulu nih berarti nih. Karena apa? Karena tua kan sebenarnya kita tua. Kan Menurut kalau saya sekarang yang gak bisa. tepat Bu Sri, penggemar, Bu Retno. Hartati tadi tuh guru gue. Iya. penggemar Skid Row harusnya dia. Kenapa? Karena dia tinggalnya di sekitaran Roma. Betul, sekitaran Roma. Nama on air Cing, nama on air dulu apa Cing? Abdel. Abdel. Iya. Panji Lu? Pragiwaksono. Oh iya karena udah Iya. zaman-zamannya Udah pakai dua, nama asli iya. ya. Tadinya mau pakai Panji Pragi, tapi karena pengennya dua suku kata gitu. Cuman akhirnya tetap Panji Pragiwaksono. Tapi itu nama akte lo kan? nama akte gue. Nama akte lo siapa Cing? Abdel Ahrian. Tadinya mau dipanggil Abdel Ahri sama-sama dua. Tapi sekarang lu dengerin radio apa Cing? Jak. Woi, yang bener lo. Gue kasih tumbler nih. Bukan ngancem itu. Gue jarang sih sebenarnya gue denger Iya. radio. Sekarang udah jarang. Jarang. Karena lo jarang keluar rumah ya. Bener. Iya, Gua iya jarang- pagi udah siap-siap buat podcast biasanya. Iya, jarang gue keluar rumah, jarang dengerin lagu. Nggak nyari. Kita ada di fase kita tidak cari lagu baru. Ya, Karena betul, berhenti gua di setuju. situ. Iya, berhenti di- Nggak, kalaupun lagu baru, terus kalau gue ya stuck di situ. Tetap lagu baru terus itu mulu nggak geser Iya, ke lagu yang lain. betul. Oh iya iya iya. Iya. Susah pindah. Iya, betul. Susah nerima yang baru kan. Iya. Iya. Tapi gue masih ada tuh dengerin musik-musik baru tuh masih ada. Gue sekarang suka Hindia gue. Kan kayaknya nggak Belanda, bagus. Belanda.
Jadul banget nih orang. Bukan cuma salah, terlalu ngotot. Karena gue tahu gue bakal di warung. Yang di motor. Tapi lu di New York Radionya apa? dengerin nggak? Nggak dengerin radio. Sama sekali. Nggak dengerin. Walaupun di sana Hot 97 masih gede banget. Tapi nggak Namanya dengerin. Hot 97. Hot 97 Oh dangdut gede. juga nggak? Itu Hot FM. Itu Hot FM. Beda, di sana hip hop. Oh. Hip hop, iya. Masih kenceng banget. Padahal keren ya kalau lu bisa siaran di sana juga ya. Ih, lu nggak muji? Ini gue Hot dan sepede-pedenya gue dengan bahasa Inggris gue, ternyata masih ngangengong bahasa Inggris gue. Masih mikir gitu, masih ngeja gitu. Slow aja, orang sana juga tahu Iya. apa Panji nih. Tambahin. Gitu. Apa Panji? Padahal orang sana nggak tahu siapa dia. Begitu orang kasih tahu baru, oh Panji. Tetap siapa? Tapi ada kangennya nggak sama siaran? Oh, gue Nggak. benci, udah benci romantis ya? sekali. Ingatan gue terhadap siaran tuh sangat romantis, enak banget duduk situ, apalagi siaran sendiri ya. Duduk di situ, hanya sama musik, hanya sama playlist, terus sama materi siaran lu, terus ngomong sama seseorang, membayangkan ada yang mendengerin. Ya. Itu nggak tergantikan sih. Podcast pun nggak bisa ngegantiin. Emang lu awalnya sendiri? Gue awalnya sendiri. Gue siaran single DJ. Soalnya lo kan sohornya sama Stanley. Sohor. Stanley. Sorry emang ngomongnya sabar. Stanley Panji. Iya, Stanley. Stanley, Terus iya. siapa lagi tuh selain Stanley? Kalau di Jakarta gue cuma sama Steny. Kalau di Bandung gue dulu sama Tike Priyatna. Tika Priyatna. Iya, terus gue Oke. dulu sama Iwet Ramadan. Iwet juga pernah. Iya, tapi kalau di sini hanya sama Steny sampai selesai. Yang provok lo sendiri ya? Yang provokatif Dengan gue bintang sendiri. tamu kan? Betul, dengan bintang tamu. Itu lo lebih nyaman sendiri berarti. Itu karena saat itu gue belum turun ke stand up dan otak gue tuh serius banget. Jadi sama Sekar bos gue, udah lu siaran sendiri dah ngomongin serius-serius biar pas pagi happy-happy doang gitu. Masa tau-tau Harto kedatangan ormas, dia tuh narasumber dia. Iya betul. Kampret banget ya. Betul. Kan itu gue yang ngundang. Kirain kita mau digeruduk. Iya, Ternyata itu. mau on air. Lo Iya. tau gak pertama kali gue produserin Panji. Iya. Terus Panji langsung ngomong ngajak ngobrol di mic di bawah. Iya. Lu kenal sama orang F gak? Iya. Iya kan? 3 Ormas. huruf. Iya. 3 huruf. 3 huruf. 3 huruf. FYP. Lucu lagi. Bangke. Legend banget. Terus gue bilang, kenal. Gue dengar. Gue mana dengar itu. Tapi orang 3 hurufnya gak datang. Yang datang Akmal. Hah? Datang kok. Enggak datang, nelpon kan. Iya. Ingat gak? Oh, tapi ada perwakilan Oh yang iya, datang. orangnya tetap datang. Cuman yang Enggak. kita maksud nggak datang. Yang datang waktu itu Pak Tamrin Tomagola, Iya. ada mantan anak itu, Iya. sama waktu itu almarhum ada Ustadz sekarang udah meninggal yang megang Jakarta waktu itu lo Oh telepon. iya bener. Lo telepon men, yang dia ngomongin soal Gus Dur. Tadinya mau diundang ke situ, nggak datang. Nggak datang. Iya. Oh iya benar Udah ya. tua lo. Iya. Iya udah nggak ingat. Gue, ya. Ingatan lo tapi tajam. Ya. Itu dia. Iya benar. Itu cikal bakal dia udah sering mondar-mandir ke polisian. Terus Belum. oh iya belum. Nggak cikal bakal saya pikir. Tapi itu Saya bilang udah cikal itu bisa dibilang semi podcast juga tuh karena udah mulai panjang banget lo Iya ngomongnya benar. di situ. Talknya panjang banget. Talk- Dan Udah kalau panjang. kalau nggak Nggak salah kasihan nggak ada iklannya ya program itu bener. Dikit. Ada yang dengerin. Kayak yang Adanya tiap hari Kamis jam 10 sampai 12 malam. Ada adlib, Adlib ada. Ya cuman semparan paket yang lain kan. Iya. Program yang lain. Iya, Kalau situ. ROS. Iya, itu betul. aja. Tapi keren banget ya. Sampai akhirnya sekarang mereka masuk stand up. Iya. Terus akhirnya sekarang punya. Tadi dulu, ini belum ditanya. Apaan? Dulu zaman dia siaran kayak gimana, Oh, udah sama dari siapa. tadi. Udah. Nggak mau lagi loh. Udah itu aja. Dia kayaknya nggak Ngomongin present program pas maksudnya. Udah dia dari ngomongin program. tadi. Ini lo sama siapa? Apalagi Sama mau- temon. Gue siaran sama teman sebentar pada sebenarnya sih. Lo yang paling lama sama siapa? Radio sendiri. Lo sendiri juga? Iya, gua sendiri. Ngapain lo? Monolog? Siaran sama Single DJ, single DJ. Iya. yang sendiri. SK kan dekat dengan komedi. Mak, sabar ada batasnya emang. Soalnya setahu gua, kalau SK pasti outputnya itu ada komikelnya, komedi-komedinya. Kan kalau sendiri di dia SK tuh ada ngapain? 2. Ada 1 penyiar, 1 pelawak. Pelawak tuh bikin paket yang lawak. Penyiar, nah gue penyiar nih. Oh, berarti Bagian yang kayak nganter-nganterin single lagu. Tapi setiap 1 jam siaran itu lo harus bikin 2 jokes gitu misalnya. Oh. Karena DNA komedinya kenceng banget. Betul, karena Suara emang kecil. radio-radio komedi jadi bikin-bikin jokes lah gitu. Oh gitu. Tapi kebayang gak sampai sekarang akhirnya bisa jadi stand up komedian terus punya show yang Parah. apalagi lu juga punya show yang gede banget kan? Kalau gue dulu belum pernah dengar istilah stand up. Bos gue namanya Benny Junior itu udah ngomong si Panji lagi stand up. Karena gue seneng ngelawak di depan orang ditangkepin.
Tapi gue gak tahu stand up itu apa. Oh, belum ngeh. Belum ngeh. Dia bilang, oh, si Panji lagi stand up gitu. Dari zaman dulu tuh. Kalau bapak ini mulai dengan pelawak, betul? Iya, yang ngelawak gue. Pelawak dulu, baru stand up. Baru stand up masuk 2010-2011. Gara-gara si Metro itu. Metro bikin acara. Iya, namanya bikin Stand Up acara. Iya Production. betul gue ingat. Iya. Berbarengan sama si Kompas lagi bikin Suci. Jadi si Kompas belum tayang, dia nyolong start nih. Tayang duluan. Nah si Metro kesulitan cari orang yang bakal tampil di situ. Karena semuanya udah ke Suci. Iya. Jadi dia coba aja lah random orang yang dipanggil. Soleh. Soleh, orang yang biasanya MC. yang Gue pertama kali liat Mongol di Metro tuh. Iya, Pertama kali gue liat Mongol. Terus penyiar radio. Nah dicoba, gue dicoba tuh. Nah kok enak ya gitu. Gue juga Akhirnya mulai nyaman. awalnya juga nggak tahu gimana harus stand up, gue nggak tahu. Ya belajar sambil syuting aja. Tapi Tapi akhirnya lu sering nyaman. nonton stand up, lu nonton special gue bahkan. Nonton. Mereka dalam bercanda, ingat gue. Iya, yang di museum. Iya mereka dalam Iya, bercanda. itu gue nonton. Gue memang Cing Abdul punya berapa special show berarti? udah 3 mau 4 ini. Yang paling spesial yang mana? Semuanya spesial. Yang paling lu suka, yang paling lu happy banget? Kayaknya ini akan menjadi sebuah show yang paling bikin gue happy. Tanggal 18 Juli. Yang barengan sama Panji? Betul. Yang di Versus? Iya, iya. Betul. Iya. hampir gue nggak ngeh, hampir gue egois. Gue promoin promo show gue doang. Bagus kan tuh. bagus. Iya. 18 Juli ini Bolt and Bart ini karena pengalaman baru gue. Iya. Ya. Pengalaman baru gue untuk ada di sebuah pertunjukan stand up yang formatnya seperti ini. Gue tuh kagak ngerti. Ini kan lu disuruh versus kan. Ya, Ini pertama kalinya lo di versus kan dong? Betul. betul. Karena biasanya Panji dengan dunianya, Iya. Sing April dengan dunianya juga. Iya betul. Sebenarnya yang menyenangkan adalah kami udah dari lama banget saling kenal deh kan. Iya, betul. Dan untuk pertama kalinya satu panggung bareng berdua tuh baru sekarang. Iya. Pernah gue waktu itu jadi openernya dia. Dan waktu itu juga menyenangkan. Cuman baru bener-bener acara bareng di versusin tuh sekarang. Kebetulan kan emang sebenarnya gaya komedi itu belang banget. Iya, betul. Ada yang suka gaya dia banget. Ya. Yang relatif lebih clean, lebih jenaka. Kalau gue kan, nah gue kayak lu kayak lu gitu kalau di stand up. Iya, Belang belangnya, banget. belangnya. Iya. Dan itu yang diversusin. Mana yang lebih lu suka gayanya Panji atau gayanya Cing Abdul? Masing-masing punya fansnya sendiri-sendiri. Oh berarti Jadi kalian gaya komedinya yang di Versusin Iya. ya? bukan karena kalian benci satu sama lain berarti. Itu juga satu. Tebal banget itu. Keras banget tuh barusan. Iya karena memang style komedinya beda. Beda, ya. Walaupun kami tertawa terhadap hal yang sama. Oh, Jadi iya kalau bener. ada sesuatu tuh Bener. biasanya colek-colekan tuh. Ketawanya bareng. Dari tadi juga lu colek-colek Iya kan? betul. Tapi kalau stand up, approach-nya beda banget. Beda, ya. Misalnya ada beat lu yang ngomongin pemimpin lah ya gitu. Iya. Kalian bisa deliverynya beda tuh. Beda gua banget, inget. Iya. bisa beda Kayak lu banget. ngomongin presiden, lu kayak bagaimana, dia kayak bagaimana. Iya, dia sama gue bisa sama-sama ngomongin politik, bisa Iya, sama-sama ngomongin betul. presiden. Tapi approach-nya beda banget. Tapi Gua lebih kira-kira frontal gitu. di stand up yang kali ini bakalan ada potensi ini jadi rame dalam tanda kutip lagi kayak lo kemarin Toraja gak? Kurang tahu, tapi yang pasti yang punya gua, itu kan gue judulin Actus Reus. Itu tuh kelanjutan dari Mensrea. Jadi banyak pembahasan tentang politik dan sama ugal-ugalannya secara mulut. Ya kan banyak yang gak suka ya, kok Panji ngomongnya kayak gini Iya. banget gitu. Itu yang tadi gue omongin kan waktu serius. Apa itu sebenarnya? Nah, sebenarnya menarik digunakan tadi. Karena Actus Reus itu artinya tindakan jahat. Menurut gue gak pas itu harusnya. Iya baru, makanya tadi lu geleng-geleng kan Iya, untuk ini maksudnya. Actus Reusnya gitu. Iya. Nah, gue juga ngeliat kayaknya salah sih itu barusan. Karena mensrea itu niat jahat. Niat jahat. Actus Reus itu tindakan jahat. Berarti ini udah dicatat sama malaikat. Lihat ya, Ada tuh. kalau niat doang, belum dicatat. Hati-hati Betul, lu. betul. Iya. Kalau Iya. bertindak baru dicatat. Baru dicatat. Betul. Oh, Hati-hati gitu. tuh ngomong soal agama di depan ini. Iya, iya. Oh kenapa? Sedangkan gue judulnya adalah niat baik. Iya. Iya. Udah dicatat. Bener. Udah dapet. Bener. Iya. Kalau niat udah dicatat ya. Udah catat Niat dan udah. udah dapat pahalanya. Tapi pertunjukan gue tuh tulisannya dijamin, ada tulisan dijamin tanpa. Dijamin tanpa mensrea, dijamin tanpa Actus Reus gitu. Maksudnya apa itu dengan tulisan itu? Ya, dijamin tanpa sebenarnya niat jahat, dijamin tanpa nggak ada tindakan tindakan jahat. Karena dulu namanya mensrea itu karena orang tuh kalau ngeliat sana tuh kayaknya jahat banget niatnya pengen ngejatuhin. Padahal Iya. nggak ada kayak gitu-gitu. Berarti nanti materinya Actus Reus ini lebih soft dibanding Mensrea. Gak juga sebenarnya. Nanti lu akan bisa Berarti lihat ada sendiri. potensi lu gini lagi dong. Enggak ada. Karena gue gak bisa nggak bisa ngubah kayak gue stand up. Orang suka bilang lu bakal lebih tone down atau lebih Iya. kenceng. Gue bilang sama Nggak aja, tahu. gue emang senengnya kayak gitu. Ada preventifnya gak yang lo lakuin? Iya, misalnya lo minum obat kebal, peluru. Emang ada, atau- emang ada.
Enggak tahu. Masih dibahas. Masih dibahas itu. Preventifnya gue punya. Masalah obat nanyanya ke dia. Karena dia sabu. Apa preventifnya? Sholat. Karena itu Biasanya sih tepuk tangan. Gak tepuk tangan gak apa-apa. Enggak, emang. karena memang sholat itu kan mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Iya betul. Iya, jadi kita Betul. sholat aja. Iya. Jadi Sholat. lu tim mana nih? Tim Cing Abdel apa tim Manji? Tinggal Abdel. Kenapa? Lebih tua aja kesian. Sampai Karena 9 dia udah kasihan. siaran. Karena kasihan. Milih pelawak Sebenarnya lucu. Sebenarnya di hari itu yang dipertandingkan bukan cuma stand up-nya. tapi Gue bawa satu orang untuk melawan timnya Panji. Iya, dia bawa Anjay. stand up comedian favorit dia, gue bawa stand up comedian muda favorit gue. Oh Terus iya, untuk terus? diadu. Pilihan Panji atau pilihan Cing Abdel yang lucu. Jadi ada 3 babak, 3 babak tuh dinilai. belum bisa di-spill. Udah bisa Udah. di-spill. Oh udah. Lu bawa siapa? yang lo bawa? Gue Igen Wahang. Gue bawa Salviandi. Nah ini dua-duanya tuh yang Igen stylenya lebih mirip ke situ, yang Salviandi tuh lebih mirip ke gue. Nanti diadu, nanti penonton nentuin mau pilih siapa gitu. Sebentar. Terus ini satu babak lagi siapa? konsepnya itu tuh baru ada sekarang di special show Dari kalian. tahun lalu, Bolt and Ball tahun lalu. Waktu itu yang diversusin sama gue, itu Coach Justin. Sekarang waktu itu stand up versus bola seruan mana? Kalau sekarang oke. style of comedy seruan mana? Babak ada satu babak di mana kita ngadu opener. Hah? Ada satu babak kita ngadu skill crowd work. Jadi improvisasi berdasarkan Riffing gitu-gitu. Iya betul riffing. Mencari kelucuan. Nanti dicek siapa yang lebih lucu. Baru nanti ada lagi stand up. Ntar si crowd nilainya bagaimana nih yang menang siapa? Ada votingnya. Oke, Indonesian Idol begitu. Betul sekali. Indonesia memilih. Enggak segitunya tapi agak lebih selalu. Ya udah, terakhir yang menang siapa? Terakhir Waktu gue lo lawan kalah. Justin. Gue kalah. Coach yang menang, iya. Seruan bola daripada stand up. Iya, karena berarti. ternyata pas gue trivia bola gue tolol, pas dia stand up ternyata dia bisa. Oh, ada gitunya. Iya, gitu. Ada lucu dah. gitunya. Lucu. Nah, Oke. kalau yang ini sih gue yang menang sih perasaan kemarin. Gue lah, gila kali. Gua kali. Iya, orang- Enggak, sekarang eranya era komedi yang keras lah. Tapi kan orang milih juga karena ada rasa kasihan kan lah ya. Begitu. Gak akan mengemis aja gue, mengemis suara. Soalnya Ya. mungkin karena story behind-nya juga ya. Ya. Ini sempat produserin dia. Ya. Ya kan? Gue kan lama Panji zaman gue siaran tuh hi bye friends. Karena kita gak satu kantor kan. Lo hard rock, gue radio gitu. Gue lebih kenal lo duluan sebenarnya. Bahkan gue penyanyi di vokalis Iya. di bandnya dia, additional vokalis. Kita berdua punya single bareng. Iya. Yang lo gak tahu itu. Sama kayak orang-orang gak tahu single lo yang nge-rap itu. Bener lagi. Ada lagu gue yang Nuansa terkenal. musik. Yang mana? Kami tidak takut. Pokoknya kalau ada berita teroris pasti lagu itu muncul. Iya, bener. Tidak takut. Kami tidak takut. Soundtrack terorisme itu. Iya, ada satu gue. Bahkan gue pernah ngeliat di karaoke. Ada di karaoke. Sumpah gue ngomong. Nanti lu kalau karaokean lu cari Kami Tidak Takut muncul. Walaupun siapa yang karaoke lagu teroris ya aneh banget. Cing sama Bang Panji sekarang coba ajakin para penontonnya podcast Bahlul untuk datang ke stand up show-nya. Terus juga gimana caranya meyakinkan untuk memilih tim kalian Berarti masing-masing. satu-satu. Iya. Siapa dulu? Cing Siapa Abdel. yang muda? Yang muda. Ya. Yang muda dulu. Ji, lu dulu. Iya. Sini. Ada acara komedi versus namanya Bolt and Bald. Memversuskan Cing Abdel dan gue tanggal 18 Juli. Yang diversusin adalah 2 gaya komedi yang berbeda. Yang satu yang keras, yang satu jenaka. Nah sekarang lu pilih mana yang lebih oke. Kalau menurut gue sih, zaman sekarang tuh enaknya yang frontal. Gak usah terlalu diselimuti dengan diksi-diksi jenaka. Udah yang keras aja. Ada beberapa nama seperti yang enak untuk kita hajar. Nah lu bisa bisa nonton langsung di venue ataupun nonton secara live streaming. Informasinya di Instagram Comika Event. Beli tiketnya di loket.com. Silakan, Silakan. Cing. Kandidat kedua. Saya setuju apa yang dikatakan Pak. Oh begitu. Gak bisa begitu. Nggak boleh. Lo harus gak lo. Iya. Kan jenaka ini jenaka. Itu maksudnya jenaka itu. Emang beda pendekatan. Gue kan tim lo. Oh, oke. Langsung kalah nih kita. Iya, buat yang pengen ngedukung gue langsung bisa langsung beli tiketnya di Loket kalau nggak salah ya. Iya, Loket. Ya di Loket. Tanggal 18 Juli venue-nya di Universitas Bung Marno. Bukan. UBM.
UBM. Bunda Mulia. Kan UBK Universitas Bung Karno. Itu yang lagi rame banget. Iya, betul. Apa ini Bunda Mulia atau Budi Mulia? Bunda Mulia ya? UBM lah namanya di Ancol. Yang di Ancol. Oh, iya, Ada tahu, 2 yang samping kampus, tol, yang ini yang samping di tol. Ancol. Iya. Oh yang di Ancol. Yang di Ancol. Oke. Mereka punya auditorium bagus banget auditorium. Keren. Karena lo bakal ngelihat 2 pertunjukan komedi yang bikin ketawa dengan pendekatan yang berbeda. Tapi kalau menurut gue sih lo pilih gue lah. Menurut gua. Karena nanti akan ada hukuman untuk orang yang kalah. Betul, itu dia. Oh, antara lo berdua ini hukumnya maksudnya? Yes. Betul, siapa yang betul. kalah dia harus melakukan hukuman itu di atas panggung itu. Apa hukumannya? Nah ini kami masih dalam proses mencari yang benar-benar pahit untuk kami berdua. Iya. Kalau lu ada ide, kami tampung. Apa kira-kira hukumannya kepada yang kalah? Karena tadinya ada ide yang kalah, kalau dia kalah dia harus pakai botak-botakan selama seminggu. Kalau gua kalau gua kalah gua harus pakai rambut selama seminggu. Tapi kayaknya kurang ya? keras gitu, kurang takut. Gimana Harus yang kalau bikin gua takut. Cembokin. Kayak kita cembokin anak kita. Agak terlalu lebih takut itu. Cembokin siapa? Lo kalah. Ntar kalau dia beol, lo cembokin. Gila gue ngebayangin BO-nya aja gak mau. Itu ide gue, kan selalu lo pakai apa kagak. Sekarang kita mau masuk ke ceramah cerita sama Ana. Di segmen ini kami persilakan buat 2 penyiar dan komika legend ini untuk berkeluh kesah atau bahkan mungkin minta tips and trick dari yang muda-muda. Oke. Iya, karena nggak semua pengalaman hidup itu bisa mengajarkan kita akan semua hal kan. Siapa tahu lo punya jawabannya dari yang muda ini. Nggak apa-apa, nanya aja, silakan. Siapa tahu lo punya jawaban. Dari yang muda-muda ini. Itu dari bukan- atas masa lalu. agak gimana Jangan ya? bacot. Iya. Hati-hati. Iya. Bisa. Emang agak belibet sih. Udah, sebenarnya. tanya Tapi jangan kami. lu Tanya kami. kerengin. Iya. Tak diem nggak? Tanya sini. Tanya dulu, tanya. Ke lo berdua. Ya. Ya. Kekhawatiran gue nih. Iya, apapun, beban hidup apapun. hidup. Hidup. Cing Mau Abdel. curhat juga boleh. Sebentar lagi anak gue akan kuliah di Bandung. Nah itu bikin gue macam-macam tuh perasaan tuh. Ada senangnya karena udah masuk kuliah, tapi ada takutnya karena harus berjauhan lama gitu. Nah perasaan itu yang sekarang sedang gue rasakan. Gimana caranya supaya gue bisa lebih ikhlas untuk menerima Oke. kenyataan hidup bahwa gue sekarang harus berjauhan. Kampusnya nggak bisa di refill ya? Bisa Kampusnya di mana? di ITB, SPM. ITB kan? Ya. Sebenarnya lu Kampusnya nggak. dia, tolonglah jangan Iya. bilang ini loh. Nggak beres tuh. Enggak, makanya gini, saran gue. Beres lagi. Saran gue. Tambah jadi Lo tanya khawatirnya dua. Bentar. Gue khawatirnya jadi 2 deh. Berjauhan sama sekolahnya gak beres. Dia kurang ajar nih. Bukan sekolahnya nggak beres. Dia. Klarifikasi lu. Ya. Emang sekolahnya nggak beres? Pada jam secara kurikulum beres, Iya. secara pergaulan, wow. Orang-orangnya kan. Iya. Bukan sekolahnya. Dia makin overthinking loh. Enggak, Dia makin anak ITB overthinking. itu agak berlebihan sama nilai buruk. Agak berlebihan. Mereka tuh bisa kayak bengong di kolam, nangis di masjid Salman gitu kayak udah kali ini nilai jelek biasa aja. Ini agak lebay gitu loh. Kenapa sih gitu-gitu banget sama nilai buruk gitu. Terlalu serius dalam bersekolah. Lu begitu gak dulu? Gue gak peduli sama nilai gue. Saya anak seni rupa Tapi dan mohon desain maaf nih, ITB. kayaknya kekhawatiran Cikapil bukan nilai Iya. ya? Iya kan? Gue berjauhan aja nih gimana Sama caranya. pergaulan di situ. Iya betul. Iya. Saran gue gini, berarti kan preventifnya adalah lo harus tahu kayak nakal-nakalnya kalau di Bandung dan sekitarnya tuh apa aja sih? Paling Yang bisa mentok pencegahan makan kan? batagor gak habis-habis. Paling Itu jawaban Panji kalau on air. Iya. Lo tanya dia 4 mata aja. Karena semua nakal-nakal Bandung tuh dia udah melakukannya. Boleh gue kasih tau gak? Boleh. Ini boleh disensor boleh enggak? Ya. Waktu itu sampai masuk koran pikiran rakyat. Apa tuh? Jatinangor, Iya. selokannya Jatinangor banjir. Jatinangor dataran tinggi. Iya. Betul. Karena Bisa bisa banjir, pas dicek selokannya isinya ribuan kondom. Waduh. Makanya lu ITB-nya yang mana nih? Nangor apa? Untung anak gue cewek gak pakai kondom. Bukan gitu dong. Gimana sih lu? Ji, tolongin Ji. Gue gak sanggup. Ini aki-aki baru. Ntar pas dia ada lawannya, Iya. lawannya itu yang biasanya make Ci. Kok bisa ada act out? Itu sih sebenarnya yang jadi Iya. permasalahan di gue juga yang jadi kepikiran. Gue bahkan punya pikiran gue mau pasangin CCTV di kos-kosannya. Kan tinggal dia pindah. Itu agak creepy sih.
Iya, Itu jangan agak juga. creepy. Dia kan udah dewasa, ngapain dilihatin Ngapain? bapaknya? Kasih kebebasan lah, Cing. Cip, kasih chip sini. Lo baru 4 tahun ya udah pikirin. Sosok kasih kebebasan ya. Nggak berhak untuk ngasih nasihat. Iya, nggak bisa. Jangan jadi Bukan orang dalam tua yang posisinya. kelingi gitu lah. Tunggu bro. Lu. Aneh-aneh. Lo kalau lo apa? Gue punya masalah cukup pelik. Apa tuh? Yaitu. Yang nggak bisa gue temukan jalan keluarnya. Gimana caranya 7 laporan kepolisian atas nama gue dicabut? Gimana Bisa. tuh? Lo Tolong harus- dibantu karena nggak dicabut-cabut. Kalau di film-film Hollywood, kalau lo berjasa sama negara segitunya, laporan atau tindak kejahatan lo bisa dihapus. Misalnya kayak film si Red. Ya, Sama Red. ya, Kan? tahu gua. Blacklist. Yes. Itu bisa. Arnold. Bukan, apaan Arnold? Red. Yang Enggak, ini pensiunan semua. Ryan Reynolds. Kok Ryan Reynolds? Enggak, benar. Bukan RRD. itu. Beda nih. Blacklist serial di Netflix Oh, Blacklist. Blacklist. Nama tokohnya kan Red. Ya, judulnya Blacklist. Film Red Kalau bilangnya Red. Kayak film Dono. Warkop dia kan dipakai. Lu tuh Padang ya? Itu terlalu Betawi loh pada saat. Lu tenang aja. Kemarin nih, penyanyi. Lu sabar dulu. Film Red. Lo harus berjasa segitunya buat negara. Lo harus cari tahu itu apa kira-kira. Mesti apa lagi yang gue lakukan untuk Mesti negara? kurangin kritik pemerintah. Ah itu mah kurang Itu berjasa. berjasa. Iya. Jasa gue kan justru ngasih koreksi ceritanya. Itu Gue sih dia. setuju sama dia. Apa ya? Selama dia ngomong ya. Tepuk tangan dulu dong buat Cing Abdel sama Panji Pragiwaksono. Semoga biasa sekali. lancar-lancar dan meledak-dak ya untuk acara mereka berdua. Wow. Bold and bold. Iya. Ya, kurang lebih. Kita ada kenang-kenangan. Ini. Ya. Ini beneran. Beneran, Yes. ini parfum kolaborasi antara podcast Bahlul dengan Maga. Keren. Ini Rebel varian yang gue pilih. Rebel. 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 Wah, Kenapa? rebel nih gue baik-baik. Ini makanya gue mau ngasihnya buat lu, Cing. Ini cocok. Dia tuh wanginya floral. Citrus baru. Wanginya citrus Gue yang floral. dan fruity. Kalau ini yang pilihannya Kamal. Ini yang floral. Jadi ini racikannya Sahil, ini racikannya gue. Nice. Rebel ini. Gitu, Iya. iya. Oke. Itu extrait the perfume. Ini soul, itu rebel, ini soul. Iya, Soul dan Rebel. Iya, tapi ini kayaknya dua-dua sama rebelnya. Tebalnya. Enggak, beda. Sama kayak gitu. Walau jauh, tapi gue ngerti arah lo. Iya, iya. Kayak gitu. Tapi saran gue kalau memang lo mau, lo cium dulu masing-masing. iya, oke. Gua- Nanti Buka pas buka ya nanti. Oh, iya, nanti maksudnya. Siapa tahu yang Rebel lebih cocok sama lu. Oke, boleh, Yang deal, Soul deal. lebih cocok sama lu. Deal, gitu. nanti dicoba. Karena yang Soul floral, manis. Karena gue suka parfum yang manis. Oke. Iya, Kalau itu Rebel ya. citrus segar cocok sama umuran lu, Cing. Iya. Murah. Benar. Mesti dibikin. Segmented dong. 50-an. 50. Bahlul lo emang. Terima kasih. Terima kasih. Panji Pragiwaksono dan Cing Abdel Afrian.